balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Balik lagi ke playlist Manusia Receh. Hari ini kita mau ngobrolin hal yang cukup seru, yaitu adalah hidup itu adalah sebuah permainan atau game. Konsep yang sangat seru kalau lu jangan lu dah, karena gue juga baru ngerasain. Kalau lu maksudnya meresapi gitu ya. Sebenarnya kata-kata itu adalah itu udah gue denger sejak lama, cuma kemarin keinget lagi pas Sabrang Noeleto ngomong hidup itu game, hidup itu permainan. Ternyata di Al-Quran juga ada hidup itu hanya senda gurau ya. Maksudnya apa? Kalau gue ngambil definisinya jadinya kayak gini, hidup itu game. Oke. Game itu apa? Game itu permainan. Game itu permainan kan ya. Mainnya main apa? Terserah. Lu suka game apa? Misalnya gue sukanya game jadul-jadul, game yang nggak pakai sinyal. Jadi kalau nggak ada sinyal gue bisa main game murahan lah ya gitu. Kayak pesawat-pesawatan, nembak zombie gitu. ML mah gue nggak main ya, karena nggak tahu juga, gue nggak suka. Nah, hidup game tuh misalnya seperti apa? Misalnya lu di kerjaan, nah itu game lu. Game itu maksudnya apa? Permainan lu sedang bermain, dan itu seru banget kalau udah dapat konsepnya guys. Lu nggak bakalan pusing dah sama hidup. Bener gak ya? Tapi kalau nggak punya duit pusing juga sih. Ya udah lanjut. Maksudnya gini, jadi di game itu kan ada kalah, ada menang. Jadi di hidup juga kita gitu, ada kalah, ada menang, ada sakit hati, ada senang, ada sedih, ada gembira, ada duka, ada sukacita, kayak gitu-gitu. Jadi contohnya misalnya, ini ya salah satu yang bikin gue senang banget sama konsep hidup itu game adalah kalau gue misalnya lagi ada masalah gitu ya, gue ada masalah, terus gue langsung di dalam hati gue langsung gue bilang gini, hidup itu game, hidup itu permainan. Langsung tuh gue semangat lagi. Karena apa? Kalau ini permainan ya berarti gue bisa main lagi dong. Misalnya gue main pesawat-pesawatan nih, mati, lah udah gue main lagi, mulai lagi gitu, mulai lagi dari nol atau lanjutin. Jadi itu bikin semangat lagi. Misalnya lu nilai lu jelek, ya ngapain lu pusing gitu kan? Ya udah, besok lu belajar supaya nilai lu bagus, jadi ngulang lagi gitu. Nah, konsepnya bagus banget. Terus di Al-Quran juga ada ya kan, hidup itu hanya senda gurau. Jadi kehidupan ini tuh hanya permainan gitu. Jadi ayo mainnya yang fun gitu. Maksudnya yang fun di sini kalau menurut gue ya, misalnya kenapa gue nggak kerja, maksudnya kerja kantoran gitu, karena menurut gue itu nggak fun gitu. Lu jalan ke kantor macet-macetan, terus sampai kantor lu kerja duduk. Kalau gue ya pas gue kerja duduk, ngeliat monitor, istirahat, kabur-kaburan ke warung ngopi, jam 5 pulang, terus macet-macetan lagi sampai rumah, udah malam, besok ngulang lagi. Itu kayak apaan ya? Kayak lu ngulang hidup gitu. Kayak gini hidupnya, ke kantor, besok ke kantor, besok ke kantor, besok ke kantor. Kayak diulang-ulang gitu hidupnya. Paling beda pas minggu doang, Sabtu Minggu pas libur. Jadi itu kayak kalau kata gue itu bukan permainan gitu, bukan gue yang mau mainin. Jadi gue pengen bikin permainan gue sendiri gitu. Gue udah cukup nih, misalnya gue main pesawat-pesawatan. Nih pesawat-pesawatan tuh kantor ya. Bosan. Gue pengen permainan yang lain gitu. Ini pesawat-pesawatan udah selesai nih, terus sekarang gue pengen main permainan yang baru. Misalnya gue pengen main tembakan zombie gitu. Nah, gue pengen permainan baru. Nah, ini gue pengen coba nih permainan barunya, yaitu gue pengen berdagang gitu kan. Terus
stres nggak dibikin permainan baru berdagang? Stres, tapi gue anggapnya ini permainan. Jadi gue pengen dagang kue taiyaki ini misalnya. Nah ini zona bermain gue lah nih yang baru nih. Gue harus memainkan permainan ini dengan fun, walaupun nanti gagal. Tapi kalau gagal gue bisa main lagi kayak gitu. Ngerti gak ya? Aduh anjir, gue jelasinnya nggak bagus lagi ya. Mudah-mudahan ngerti ya guys. Terus jangan sampai stres. Misalnya gue nyari gerobak kan kemarin ya, tuh anjir stres banget. Nah itu berarti gue lagi lawan raja pertama tuh. Nah kalau udah lu selesai nih beli gerobak nih, stres, udah dapet nih gerobaknya, berarti kan stresnya hilang nih. Nah ini raja pertama nih, raja pertama. Nanti mulai jualan gimana, nyari lapaknya gimana, ini raja-rajanya nih. Nah jadi permainan barunya itu dagang kue taiyaki nanti gue cobain, daripada gue cuma main kerjaan kantor yang permainan itu aja sampai gue mati gitu kan, gak seru ya. Jadi jadikan apa yang lu lakukan sekarang itu permainan lu, apapun itu. Misalnya lu sebagai pelajar ya, lu itu game lah. Contohnya sepak bola, kan permainan sepak bola ya kan, main bola, mainnya tuh fun tapi serius. Tapi sebenarnya apa? Itu permainan, nggak beneran permainan doang bola, tapi maininnya serius. Nah di dalam hidup juga kita, misalnya gue dagang kue taiyaki, ini tuh game gue, ini zona bermain gue bebas nih. Taiyakinya mau rasanya kayak gimana, kayak mau harganya berapa, kayak mau jualnya kayak gimana, kayak itu kan terserah gue. Ini kan permainan gue. Nah kalau kita kerja di kantor kan nggak bisa, itu udah ada gamenya, kita ngikutin gamenya. Kalau ini game yang gue ciptakan sendiri, nah taiyaki, nah ini permainan, gue harus anggap ini sebuah permainan. Bagaimana gue nanti ngejualnya, gimana gue nanti ngedekor gerobaknya atau rukonya atau apanya, apakah ini akan laku atau apa enggak gitu. Kita lihat nih game yang akan gue mainkan, dan semoga gue bermainnya tuh dengan fun tapi serius, tapi fun tapi serius, tapi fun. Maksudnya gimana ya? Ini permainan, gue harus ngejalaninnya dengan fun, jangan stres. Tapi bakal ada masalah karena ini hidup, tapi fun gitu. Jadi kesetresan, lu stres, lu pusing, lu bingung, lu capek, itu tuh bagian dari permainan, dinikmatin. Tapi lu ngejalaninnya fun, stresnya tuh fun, capeknya tuh fun gitu. Aneh ya. Ini maksudnya gue baru kayak nemu, ini salah apa enggak ya gue ngejalanin hidup kayak gini ya maksudnya. Tapi timbul kayak semangat bermain gitu. Mungkin gue udah bosan dengan ngegambar mulu, mungkin gue harus mencari sesuatu yang baru nih. Kemarin piara ikan, sempet juga nyobain trading. Wah gila, ntar gue bikin video tentang trading, dah asik dah. Terus sekarang gue pengen nyobain sesuatu yang baru lagi nih, berdagang. Gue belum pernah nyoba menjual sesuatu langsung kepada orang di jalan gitu kan. Tadinya gue pengen nyewa orang buat jagain lapaknya, cuma kata temen-temen gue yang udah berbisnis, yang udah usaha, lu harus cobain, lu harus ngerasain capek, lu harus ngerasain kena cuaca, hujan, panas, lu harus ngerasain nggak ada yang beli, lu harus ngerasain pembeli pertama, lu harus ngerasain masalah, lu harus ngerasain senang, lu harus ngerasain sedih sendiri dulu, baru lu bisa nyewa karyawan gitu. Karena tujuan gue berdagang sebenarnya, gue tuh iri sama teman-teman gue yang lain yang udah berbisnis. Mereka tuh udah bisa bayar orang, tuh kayaknya hati tuh senang banget ya, bisa bayar orang.
ternyata orang itu pakai gajinya, uangnya itu buat kehidupannya gitu. Kayaknya keren banget sih teman-teman gue doang nih yang kurang gitu ya. Udah berapa menit sih nih? Nah, kata teman gue bikin videonya tuh 15 menit. Gue kalau ngerokok tuh boleh nggak sih sama YouTube? Ntar ya. Nah lu bayangin aja, misalnya kan kalau lu muslim ya, di Quran aja ada hidup itu hanya senda gurau. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya cuma main-main doang cuy. Jangan lu stres, jangan apalagi lu bunuh diri, buset deh. Jangan lu, apalagi zaman anak-anak muda zaman dulu ya, gue masih muda ya. Ada teman gue yang stres mabok, ada yang teman gue stres nyakitin dirinya, nyayat-nyayat. Ada teman gue stres minum baygon, ke narkoba, mati, OD. Ada yang kabur dari rumah karena masalah. Maksud gue, ternyata hidup itu cuma game gitu. Nikmatin aja perjalanannya. Terus emang ada naik turunnya, ya udah, nggak usah dibikin gimana ya. Gue bingung banget ngomong. Ya pokoknya intinya adalah kita nikmatin aja hidup. Nikmatin hidup itu bukan lu cuman leha-leha ngangkang gitu, nonton bokep gitu, enggak. Lu tetap usaha, lu tetap kerja, tapi lu nikmatin. Lu mau kerja di kantoran ke, lu mau berdagang ke, lu mau jadi seniman ke, lu mau jadi entrepreneur ke, mau jadi sosial media manager apa ke, tukang sapu. Nikmatin. Terus kalau bisa lu coba permainan baru. Jangan lu seumur hidup kerja di kantor, lu kerja di kantor sampai lu mati. Ya fine aja sih itu mah. Cuma kayaknya hidup cuman sekali, sayang banget ya. Cuma gitu-gitu doang. Kayak flat gitu. Sekarang gue jadi paham kenapa itu disebut zona nyaman ya. Jadi ya iya nyaman banget. Maksudnya lu kalau lu takut sama resiko, ya udah gitu aja enak. Sebenarnya jangan keluar kerja sih. Kalau lu nggak keluar kerja tapi lu bisa bikin bisnis sih, lebih menarik ya menurut gue daripada lu keluar kerja terus nggak ada bulanan lu bikin bisnis gitu. Hancurnya bisa total. Mendingan lu tetap kerja, ada di zona nyaman tapi bikin bisnis kecil-kecilan dari situ, maksudnya lu mulai gitu. Daripada lu kayak gue, lu harus nggak ada bulanan dari kantor tapi lu harus pengen nyoba sesuatu yang baru. Jadi resikonya lebih agak besar sih ya. Ntar ya, nunggu sampai 15 menit. Apa ya? Terus sekarang tuh gue jadi sering ngelihat sekitar loh. Maksudnya gini, dengan gue pengen berdagang ini, jadi gue ngelihat pedagang. Oh ternyata berdagang itu nggak mudah. Terus pokoknya sesuatu yang belum pernah lo lakukan itu lo bakalan menganggap itu sebelah mata dah. Misal gue pernah ngerasain kerja di Kidzania, ngepel establishment. Jadi gue punya establishment, gue harus bersihin establishment itu sebelum mulai. Gue waktu itu jaga di dokter gigi di Kidzania, kalau ada yang tahu. Waktu gue masih kuliah gue kerja di situ tuh. Nah gue jadi lebih menghargai orang-orang yang ngepel di mall, di kantor, karena gue pernah ngerasain itu. Mungkin lu yang pernah jualan online gitu, lu tuh lebih bisa menghargai orang-orang yang baru mulai jualan online daripada orang yang belum gitu. Orang yang belum pernah kerja ngepel itu nggak bakalan bisa kurang lah ya, bisa menghargai orang-orang yang ngepel. Jadi cuma lewat doang. Gue tuh kalau ngeliat ada orang ngepel gitu misalnya, terus gue mau lewat gitu, misi ya maaf ya gitu. Jadi kesan, karena gue udah ngerasain gitu. Dulu
gue ngepel establishment, terus ada orang lewat gitu, kurang ajar, maksudnya lewat aja. Akhirnya nih orang kampret juga nih, gue habis ngepel diinjek-injek gitu ya. Oke guys, sudah 15 menit, saatnya untuk mengakhiri video ini. Thank you ya yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, karena dari YouTube ini saya bisa menghasilkan uang.